pagi hidup baik. Pada episode pertama kali ini, kita akan membahas gaya hidup yang banyak digeluti masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang nih. Gaya hidup terdiri dari gaya hidup modern, sehat, hemat, dan bebas. Kira-kira kalian bagian dari gaya hidup mana nih? Kalau saya sendiri lebih ke gaya hidup modern nih. Gaya hidup modern sendiri bisa diartikan sebagai sebuah fenomena perubahan sosial yang digambarkan memiliki mobilitas yang tinggi, sikap percaya diri pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbukaan menerima kemajuan di bidang apapun. Salah satunya, saya suka sekali berpenampilan sesuai yang lagi ngetren, yaitu streetwear fashion. Bagi kalian yang juga suka berpakaian streetwear fashion, terutama hijab fashion, kalian bisa pakai sweater, cargo pants, dan sneakers. Streetwear fashion ini nyaman banget dipakai untuk Inspirasi para lainnya hijabers untuk karena outfit tidak streetwear menonjolkan style dapat bagian memadukan tubuh, jaket tetapi tetap berlengan bisa panjang terlihat dengan keren. kaos lengan pendek, dipadukan dengan celana jeans berwarna biru dan sepatu boots berwarna putih, dan dilengkapi juga dengan tas kecil. Outfit streetwear style sangat lekat dengan penggunaan vest dan kemeja di dalamnya, serta pemilihan warna-warna earth tone seperti warna coklat tua dan warna coklat muda. Celana corduroy dan sneakers serta shoulder bag kecil juga mewarnai outfit streetwear style. Selain berpenampilan trendy, bercengkrama, dan hangout di tempat-tempat tertentu yang dinilai memiliki kesan modern sesuai dengan fashion anak muda zaman sekarang, kafe menjadi salah satu tempat bagi masyarakat kekinian yang kenal dengan tren. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang juga membuka atau bekerja di kafe, serta mengadakan beberapa pertemuan penting di sana. Sekarang saya sudah berada di Maruna Cafe yang terletak di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Lokasi kafe ini bertempatan di wilayah yang strategis karena daerah ini banyak menjadikan tempat kumpul anak muda untuk bersantai, berkumpul bersama teman, dan mengerjakan tugas. Nah, semangat pagi pengen ngasih rekomendasi sama kalian 3 kafe di Jakarta yang berlokasi strategis dengan konsep outdoor yang mungkin bisa jadi tempat kamu buat nongkrong. Yang pertama ada House Rooftop yang berlokasi di Kuningan. Konsep kafe ini outdoor dilengkapi dengan garden rooftop, jadi kamu bisa nongkrong sambil melihat taman yang indah di sekitar kamu. Yang kedua ada Arborea Cafe yang berlokasi di Manggala Wana Bakti, Gatot Subroto. Konsep kafe ini masih dengan konsep outdoor dengan pemandangan hijau asri, jadi kamu bisa nongkrong dengan suasana asri di sekitarnya. Rekomendasi terakhir dari kita adalah kafe dengan konsep outdoor yang berlokasi di Karet Pedurenan nomor 3 Jalan Setiabudi Kuningan, yaitu Sky Garden Cafe. Berada di tengah perkotaan namun dengan konsep yang asri dan banyak tumbuhan. Sky Garden Cafe bisa menjadi tempat yang tepat untuk kamu nongkrong sama teman-teman kamu di akhir pekan. Nah, itu dia sekilas tentang gaya hidup modern. Selanjutnya ada rekan saya yang akan memberikan sekilas info tentang gaya hidup sehat. Kalau gitu langsung aja yuk kepoin infonya. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang gaya hidup modern. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang gaya hidup sehat atau healthy life. Gaya hidup sehat itu sering sekali kita lupakan, sering sekali kita lalaikan, sering sekali kita tidak lakukan, padahal itu sesuatu yang penting. Gaya hidup sehat itu membantu kita terhadap daya tahan tubuh kita, kesehatan jangka panjang, dan terhindar dari sakit penyakit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gaya hidup sehat menurut saya. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Kegiatan ini sayangnya sudah semakin dilewatkan oleh banyak orang yang tinggal di kota besar. Padahal dengan olahraga yang benar dan dalam waktu yang tepat bisa membuat peredaran darah menjadi lancar serta menguatkan otot dan tulang. Jika kegiatan kita didominasi oleh aktivitas sederhana, pertimbangkan untuk bergerak setiap hari. Pakar kesehatan menyarankan untuk berolahraga dengan durasi minimal 150 menit setiap pekan. Mulai dari membereskan rumah, jogging, hingga senam aerobik. Kamu bisa memilih jenis olahraga yang kamu sukai.
untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar. Nah, yang kedua, mengatur stres dengan baik. Tidak bisa dipungkiri, stres juga termasuk salah satu hal yang harus kita hindari untuk memperoleh kesehatan yang maksimal. Memang beban hidup yang berat bisa mendatangkan stres, tetapi kita harus pintar-pintar mengelolanya. Untuk mengatasinya, kita bisa mengambil waktu untuk bersantai dan melakukan banyak hal yang kita senangi. Beberapa hal seperti mendengarkan musik, bermain gitar, atau membaca komik juga bisa dilakukan agar kita terhindar dari stres. Selain itu, penting juga untuk bersyukur agar pikiran dan hati kita tetap tenang. Kesehatan rohani juga akan mempengaruhi kesehatan secara fisik secara keseluruhan, sehingga tidak bisa kita abaikan. Nah, itu dia tadi gaya hidup sehat versi menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan menjaga tingkat kestresan kita. Nah, sekarang aku mau nambahin tentang gaya hidup sehat versi makanan nih. Sekarang tuh udah banyak banget ya yang aware soal makanan sehat, seperti mengganti nasi putih dengan nasi merah, bahkan mengganti nasi merah dengan shirataki rice. Nah, di sini aku mau ngasih beberapa bahan makanan yang sehat yang bisa kamu olah sendiri di rumah untuk menjaga kesehatan kamu. Yang pertama ada buah-buahan seperti raspberry, blueberry, anggur, buah naga, strawberry, dan lainnya. Kamu bisa buat sebagai jus maupun untuk smoothies. Yang selanjutnya ada sayuran seperti toge, bayam, kangkung, bisa ditumis, itu buat menjaga juga berat badan kamu. Yang selanjutnya ada olahan dada ayam. Nah, dada ayam ini bagus buat untuk kesehatan dan biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan. Nah, itu penjelasan gaya hidup sehat menurut saya. Semoga bermanfaat dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, itu dia Sobat Semangat Pagi, penjelasan sekilas tentang gaya hidup sehat. Semoga teman-teman Semangat Pagi semuanya di sini menjalankan dan menerapkan pola gaya hidup sehat ya. Di tengah masa pandemi corona seperti ini, gaya hidup sehat sangat diperlukan bagi kepentingan dan kesehatan kita sendiri. Halo teman-teman Semangat Pagi, saya Audrey dan hari ini saya akan membahas tentang gaya hidup bebas. Tentang apa sih gaya hidup bebas, contoh gaya hidup bebas, dan pengertian dari gaya hidup bebas itu sendiri. Jadi pengertian dari gaya hidup bebas sendiri itu sebenarnya adalah sesuatu yang berhubungan tentang kebebasan. Jadi kebebasan itu sendiri adalah ketika kita bisa mengambil suatu keputusan tanpa campur tangan orang lain. Adanya dampak positif dan negatif dari gaya hidup bebas ini sendiri. Dampak positifnya adalah dari gaya hidup bebas ini kita bisa menentukan pilihan sesuai dengan kemauan kita. Jadi semua resiko baik atau benar pilihan kita akan ditanggung oleh kita sendiri dan membuat kita menjadi belajar untuk menjadi pribadi yang lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Dampak positif lainnya dari kehidupan bebas ini sendiri adalah kita bisa mempunyai banyak teman atau banyak relasi di kehidupan kita. Jadi dari situ kita belajar untuk memilih mana teman yang baik dan mana teman yang tidak baik. Namun jika ada dampak positif, pasti juga adanya dampak negatif. Dan dampak negatif dari kehidupan bebas ini sendiri sebenarnya adalah ketika seseorang menerapkan gaya hidup bebas, mereka akan lebih konsumtif dan akan lebih memikirkan kehidupan di jangka waktu ini saja tanpa memikirkan di jangka waktu yang panjang. Bergantungnya gaya hidup bebas pada perkembangan zaman membuat minum-minum di coffee shop menjadi salah satu gaya hidup bebas. Karena kebiasaan ini menjadi kebiasaan yang konsumtif yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang menerapkan gaya hidup bebas di kehidupannya. Contoh lain dari gaya hidup bebas yang awam dilakukan oleh remaja zaman sekarang adalah mengadakan party bersama teman-teman. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk hiburan dan terkadang dijadikan sebagai bentuk gaya hidup. Kegiatan ini mempunyai dampak negatif yang cukup besar jika kita tidak mempunyai edukasi tentang apa itu gaya hidup bebas. Dan dampak negatif yang kedua dari gaya hidup bebas ini sendiri adalah jika gaya hidup bebas tanpa diiringi dengan edukasi akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif seperti adanya free sex, narkoba, dan hal-hal negatif lainnya yang dapat muncul dari gaya hidup bebas ini sendiri. Jadi jika kita ingin menerapkan gaya hidup bebas, kita juga harus iringi dengan adanya edukasi tentang apa itu gaya hidup bebas dan pengertian dari gaya hidup bebas ini sendiri. Itu dia sekilas tentang gaya hidup bebas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan membawakan tentang gaya hidup hemat. Menurut penelitian, generasi saat ini punya daya beli untuk fashion dan lifestyle yang sangat tinggi banget.
bisa dibilang lebih besar pasak daripada tiang. Generasi saat ini rela menambah jam kerja atau mencari kebahagiaan sampingan di waktu luang atau disebut side job tapi tetap aja uangnya nggak tahu kemana. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Saya Anastasia Angel, apa itu gaya hidup hemat? Tanpa disadari adanya pemasukan lebih bukan berarti memastikan aman secara finansial. Generasi muda saat ini sering menderita dikarenakan tekanan sosial. Pernah nggak sih merasa ketika teman-teman mempunyai barang baru, tapi kamu juga pengen banget punya barang tersebut? Perilaku tersebut dinamakan dengan conformity. Conformity atau konformitas adalah perubahan pola pikir dan pola perilaku diakibatkan oleh tekanan dan tuntutan yang terbentuk dari lingkungan sosial. Tujuannya ya untuk meningkatkan citra diri mereka sehingga dapat diterima di lingkungannya. Generasi muda saat ini cenderung latah dengan apa yang tren pada saat itu, tanpa memikirkan apakah barang tersebut merupakan kebutuhan atau hanya kebutuhan semata. Yang perlu diingat, kebutuhan dan keinginan merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Kebutuhan adalah semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan hanya bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi, seperti rekreasi, baju baru, kendaraan baru, dan lainnya. Tekanan conformity ini semakin meningkat karena beberapa faktor. Yang pertama, pertukaran arus informasi yang cepat, maraknya penggunaan media sosial, jebakan perilaku industri yang selalu menyediakan barang-barang tren terbaru. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Menurut para psikolog, mengatur perilaku belanja akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup. Perilaku hemat saat ini akan menjadi sejahtera di masa yang akan datang. Tips gaya hidup hemat. Buat skala prioritas, pastikan pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan, bijak dalam berbelanja, menabung secara disiplin. Apa sih manfaatnya gaya hidup hemat? Yang pertama, akan jadi lebih aman secara finansial untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Tidak perlu khawatir atau cemas akan kebutuhan mendesak di masa mendatang, dan pastinya hidup akan bercukupan. Jadi, kapan mau nerapin gaya hidup hemat? Gimana nih, udah tahu kan macam-macam gaya hidup? Akhirnya kita sudah sampai di penghujung episode. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.